Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumantul Rizky dengan NIM 2002 11 22 22. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang operating strategy in a global environment. Pandangan global mengenai operasi. Yang pertama, mengurangi biaya. Banyak perusahaan internasional mencari cara untuk menurunkan atau mengurangi biaya dengan mencari lokasi baru dengan tingkat upah yang lebih rendah. Dapat membantu menurunkan baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Kedua, memperbaiki rantai pasokan. Rantai pasokan atau supply chain biasanya dapat diperbaiki dengan menempatkan fasilitas di negara di mana sumber daya tertentu itu berada. Ketiga, menghasilkan barang dan pelayanan yang lebih baik. Meskipun karakteristik barang dan jasa dapat objektif dan diukur, kita membutuhkan pemahaman yang lebih baik akan adanya diferensiasi budaya dan cara berbisnis di negara yang berbeda. Yang keempat, memahami pasar. Karena operasi internasional membutuhkan interaksi dengan pelanggan asing, tidak terelakkan perusahaan internasional harus mempelajari peluang barang dan jasa baru. Pemahaman tentang pasar tidak hanya membantu perusahaan memahami kemana pasar bergerak, tapi juga membuat perusahaan mampu melayani pelanggan yang beragam dan memperlancar siklus bisnis mereka. Yang kelima, belajar untuk memperbaiki operasi. Pembelajaran tidak dapat dilakukan dalam keterasingan. Perusahaan dapat melayani usaha dan pelanggan dengan baik jika selalu bersikap terbuka terhadap ide-ide baru. Yang keenam, mendapatkan dan mempertahankan bakat global. Organisasi global dapat menarik dan mempertahankan karyawan yang baik dengan menawarkan peluang kerja lebih banyak. Selanjutnya, mengembangkan misi dan strategi. Keberhasilan ekonomi dan kemampuan bertahan hidup merupakan hasil pengenalan misi untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Saat misi ditetapkan, strategi dan penerapannya dapat dimulai. Strategi adalah rencana tindakan organisasi untuk mencapai misinya. Setiap wilayah fungsional mempunyai strategi untuk mencapai misinya dan membantu organisasi mencapai misi keseluruhan. Menciptakan keunggulan bersaing melalui operasi. Yang pertama, bersaing dengan diferensiasi. Diferensiasi adalah membedakan penawaran organisasi dalam berbagai cara yang dianggap sebagai nilai tambah oleh konsumen. Jadi, diferensiasi adalah tentang bagaimana membuat keunikan. Peluang menciptakan keunikan tidak berada pada kegiatan atau fungsi pokok perusahaan, tetapi dapat muncul dari apapun yang dilakukan perusahaan. Yang kedua, bersaing dengan biaya. Dalam bersaing dengan perusahaan saingannya, banyak perusahaan yang menaikkan biaya atau menurunkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penjualan yang lebih dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Dengan menurunkan biaya dengan tetap memperhatikan keinginan dan kepuasan konsumen, perusahaan dapat mempertahankan atau menaikkan penjualan. Yang ketiga, bersaing dengan respon. Pilihan strategi yang ketiga adalah respon yang cepat. Respon terkadang dianggap sebagai respon yang fleksibel, tetapi juga berarti dapat diandalkan dan cepat. 10 keputusan dalam manajemen operasi. Yang pertama, kualitas. Harapan kualitas konsumen harus ditemukan dan kebijakan serta prosedur harus ditetapkan untuk mengidentifikasi dan mencapai kualitas tersebut. Yang kedua, desain barang dan jasa. Perancangan barang dan jasa akan menentukan proses transformasi, keputusan biaya, kualitas dan tenaga kerja berhubungan erat dengan keputusan desain. Yang ketiga, desain proses dan kapasitas. Pilihan proses tersedia untuk produk barang dan jasa. Keputusan proses berkaitan dengan teknologi, kualitas, tenaga kerja yang digunakan, dan perawatan. Yang keempat, pemilihan lokasi.
Keputusan lokasi fasilitas untuk perusahaan manufaktur maupun jasa akan menentukan keberhasilan perusahaan. Yang kelima, desain tata letak. Kapasitas, jumlah pekerja, keputusan pembelian, dan persediaan mempengaruhi tata letak. Demikian juga proses dan bahan mentah harus diletakkan dalam hubungan satu dengan yang lain. Yang keenam, perancangan kerja dan SDM. Manusia adalah bagian integral dan termahal dari keseluruhan sistem, sehingga kualitas kerja, bakat, dan keterampilan yang diperlukan serta biayanya harus ditentukan. Yang ketujuh, manajemen rantai supply. Keputusan ini tentang material apa yang akan dibuat dan apa yang akan dibeli, juga tentang kualitas pengiriman dan inovasi pada harga yang memuaskan. Yang kedelapan, persediaan. Keputusan persediaan dapat dioptimalkan jika kepuasan konsumen, supplier, skedul produksi, dan perencanaan tenaga kerjanya dipertimbangkan. Yang kesembilan, penjadwalan. Skedul produksi yang fleksibel dan efisien harus disusun dan kebutuhan tenaga kerja serta fasilitas harus ditentukan dan juga dikontrol. Yang terakhir, perawatan. Keputusan-keputusan harus dibuat pada tingkat stabilitas yang diinginkan, dan sistem harus ditetapkan untuk pemeliharaan, reliabilitas, dan stabilitas tersebut. Baiklah, itu saja video kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.